Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayahnya sampai dengan pukul 14:40 insya Allah sampai dengan ya Allah memisahkan jiwa dan raga kita itu dalam umur yang berkah. Dan hari ini saya melihat seluruh rekan-rekan mahasiswa dan pemuda Aceh yang tergabung baik itu dari Aliansi Informasi Forma Nusantara dan APA juga, dan saya yakin banyak organisasi-organisasi lainnya yang alhamdulillah sehat walafiat dan insya Allah akan terbuka untuk diskusi yang cerdas, diskusi yang terarah dan informasi tentang program pembangunan Aceh. Dan hari ini salah satu yang kita bahas adalah tentang Aceh Hebat 1 dan 2, 3, tentang kapal Aceh Hebat, dan insya Allah dapat tercerahkan dan informasi yang sedetail-detailnya dan semaksimalnya informasi, karena memang narasumbernya Pak Kadis Perhubungan langsung sebagai aktor intelektual dan aktor action yang melakukan kegiatan Aceh Hebat 1, 2, dan 3 ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Kita ketahui Rasulullah mengamanahkan kita salah satu perilaku yang harus terus hari ini sangat kita rasakan. Selain beliau meninggalkan Al-Quran hadisnya, beliau mengenalkan Islam secara utuh dan kafah, dan beliau meninggalkan sebuah kegiatan yang terus-menerus kita lakukan, termasuk saya selaku badan penghubung atas silaturahmi. Karena ini adalah sebuah upaya mendekatkan yang jauh dan yang mendekatkan lebih dekat, baik segala dari sisi fisik maupun intelektual kita bersama. Jadi adik-adik yang kami hormati, saya tidak membicarakan ataupun menginformasikan tentang kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3. Karena saya memang dalam konteks ini adalah selaku penghubung, menghubungkan antara yang perlu dihubungkan. Artinya, seperti kita ketahui, adik-adik adalah di luar dari Aceh. Di luar dari Aceh tentu mendapatkan informasi tentang Aceh itu di media sosial, media online, dan isu-isu yang nyebar di grup-grup WA dan grup-grup Facebook dan sebagainya. Dan adapun kegiatan hari ini, saya harus mengapresiasi rekan-rekan di Format Nus, dan persiapan ini dibilang singkat juga singkat, tapi saya yakin ini persiapannya sudah baik. Apresiasi saya, dan insya Allah ke depan saya terbuka untuk segala diskusi publik yang mencerahkan, yang menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah Aceh agar tidak keduluan informasi hoax ataupun informasi yang menyudutkan ataupun informasi yang tidak benar itu duluan masuk ke dalam memori otak kita. Kita termasuk orang-orang tercerdaskan, saya yakin adik-adik adalah yang mulai dari S1, S2, kalau udah keluar dari Aceh, wawasannya insya Allah. Karena bergaul dulu bukan hanya dengan orang Aceh, bergaul dengan seluruh yang ada di Republik ini. Dan bergaul bukan hanya dalam satu suku, tapi banyak suku. Wawasannya bagus, dari sisi keilmuan juga insya Allah saya yakin itu bagus. Jadi badan penghubung itu, saya menggambarkan profil badan penghubung. Badan penghubung itu bukan hanya melayani unsur pemerintah, baik eksekutif dan legislatif yang datang ke Jakarta atau ke luar Aceh. Kami juga sangat terbuka untuk menjadi jembatan informasi, jembatan sosial. Artinya kita ketahui ada masyarakat Aceh yang dirantau mungkin terkena musibah. Kita juga itu terlibat dalam aksi sosial. Dan ini tidak serta-merta hanya dalam bentuk program pemerintah. Tapi ini benar-benar merupakan amanah dari pimpinan. Kenapa saya sampaikan amanah? Jadi saya diamanahkan jabatan Kepala Badan Penghubung oleh Pak Gubernur dan Sekda itu tahun 2018 akhir. Tanggal 17 September pada saat itu.
Setelah pelantikan 2 hari kemudian saya menghadap Pak Gubernur. Ada satu kalimat nggak panjang beliau mengamanahkan ke saya. Jadi beliau mengamanahkan begini. Karena saya juga salah satu murid beliau di arsitek pada tahun 99 sebelum saya masuk pendidikan STPDN. Jadi saya pernah jadi murid beliau. Jadi tentu saya ketemu beliau itu ibarat memang selain orang tua saya anggap pimpinan dan juga ya guru saya. Malam hari itu setelah ada pertemuan Forkopimda saya diamanahkan oleh Pak Gubernur. Yang pertama, jaga silaturahim. Jaga silaturahim. Hubungkan seluruh masyarakat Aceh, baik yang ada di luar Aceh dengan yang ada di Aceh. Jadi jembatan sosial, jadi jembatan ekonomi. Dan satu lagi, beliau amanahkan, selamatkan aset Aceh. Selamatkan aset Aceh. Selamatkan aset Aceh ini adik-adik itu salah satu aset yang harus kita selamatkan. Kenapa saya bilang selamatkan? Makanya informasi hal baik, hal positif dalam pemerintah, saya harus selamatkan. Aset yang tidak bergerak juga harus kita selamatkan. Dan hari ini ada sekitar 7-8 asrama yang menjadi salah satu sumber infrastruktur bagi teman-teman mahasiswa sebagai memudahkan adik-adik melanjutkan pendidikan di luar Aceh, itu sudah berada di tangan pemerintah. Dan ketujuh asrama ini, 8 asrama ini adalah akan difasilitasi oleh pemerintah Aceh. Dan insya Allah mudah-mudahan ada beberapa asrama ataupun aset Aceh yang akan kita ambil alih atau akan diserahkan oleh beberapa yayasan. Dan saya mohon dukungan rekan-rekan muda semua agar semangat yang digelorakan pemerintah Aceh itu benar-benar dapat kita laksanakan. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa hari ini saya kedatangan tamu dari Blora. Mungkin rekan-rekan sudah tahu ada salah satu makam, insya Allah memang belum terputus jadi pahlawan nasional. Itu Cut Merah Intan. Cut Merah Intan. Itu adalah salah satu tokoh perempuan Aceh yang mungkin sebahagian kita lupa. Itu kalibernya ya sama seperti Cut Nyadin. Mungkin seniornya lebih senior Cut Nyadin, ya Bu Cut ya. Pemda Blora itu Pemda Blora dan masyarakat Blora itu sangat menghormati beliau selaku orang Aceh. Sama juga diplomasi yang beliau lakukan saat beliau pindah diungsikan oleh Belanda ke Blora itu, beliau juga mengenalkan Islam, mengenalkan syariat Islam. Beliau mengajarkan ngaji ke wilayah itu. Dan hari ini mereka datang ke kita pemerintah Aceh. Mereka mengapresiasi kita selaku orang Aceh yang sudah memberikan kontribusi yang banyak untuk mereka. Dan saya berharap teman-teman Aceh, adik-adik mahasiswa juga menjadi Cut Nyadin, menjadi Cut Merah Intan, dan ke depan menjadi orang-orang yang tercerahkan, baik itu bukan hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia. Artinya kita orang Aceh ini, kita pemuda-pemuda Aceh ini membawa hal-hal baik, hal positif dimanapun kita berada. Dan mungkin Pak Jun pernah melanjutkan pendidikan di luar. Dulu kita kenal, kalau kita orang Aceh ini, kalau seandainya udah tahu orang Aceh, kalau ada sholat jamaah, pasti kita disuruh ke depan bagi laki-laki dari imam. Dan insya Allah saya yakin, teman-teman, adik-adik mahasiswa yang ada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, pasti menjadi salah satu orang yang didahulukan untuk menjadi imam ataupun menjadi muazzin dalam konteks syariah. Jadi kita adalah orang-orang yang terlahir tercerahkan. Dan saya berharap dalam forum-forum yang diskusi yang bersemangat dan forum-forum yang tercerahkan ini, mari kita diskusi, mari kita bertanya langsung kepada sumbernya. Jangan lebih percaya hoax, jangan percaya dengan hal-hal yang mungkin ini akan menjadi fitnah. Fitnah hari ini mungkin ada di seberang sana, mungkin suatu saat bisa di sekitar. Jadi
Kalau seandainya nilai baik, nilai positif kita tanamkan, insya Allah saya yakin kita juga akan mendapatkan nilai baik dan positif. Dan saya kembali lagi yang diamanahkan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, yang dianggap oleh teman-teman adalah selaku orang tua, saya terbuka. Saya terbuka, Pak Usno, Pak Razar, terbuka untuk diskusi dan bertanya apapun. Dan karena kami berada di pemerintah, dan kami adalah selaku eksekutif dalam hal mengelola anggaran publik, kami sangat terbuka untuk ditanyakan hal-hal yang memang terkait dengan pembangunan. Mungkin kali ini Badan Penghubung bersama dengan Forum Mahasiswa Aceh Nusantara menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan terkait Aceh Hebat 1, 2, 3. Bisa jadi nanti mungkin minggu depan, bulan depan, kita akan menghadirkan narasumber yang lain untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Dan kita berharap energi positif kita juga dapat tersebar, dapat menyebar ke seluruh Aceh, supaya semangat baik membangun Aceh, mensejahterakan Aceh, bukan hanya tanggung jawab pemerintah Aceh, tapi tanggung jawab kita semua. Baik yang hadir di sini, hadir secara online, dan mungkin kepada teman-teman yang hadir. Dan dalam kesempatan berbahagia ini, pemimpin adalah representatif dari rakyat. Begitu juga sebaliknya, rakyat adalah representatif dari pemimpinnya. Hari ini amanah pimpinan Gubernur Aceh diemban oleh Pak Insinyur Nova Iriansyah. Di sana ada Pak Kapolda yang mendampingi, ada Pak Pangdam mendampingi beliau, ada Pak Kejati. Saya selalu dalam kesempatan yang berbahagia dan dalam forum-forum besar pertemuan orang-orang Aceh di perantauan, kita menjalankan salah satu sunnah, yaitu mendoakan para pemimpin. Karena apabila kita mendoakan para pemimpin, maka doa kebaikan juga akan menghadirkan kita. Jadi energi itu tidak pernah habis. Energi baik itu nggak akan pernah habis. Karena energi baik itu akan balik ke kita. Begitu juga sebaliknya, energi negatif juga akan berbalik ke kita. Dan saya dalam kesempatan berbahagia ini, mari kita mendoakan Pak Gubernur dan seluruh Forkopimda yang hari ini memikirkan Aceh, hari ini mengemban tanggung jawab menjalankan pemerintahan di Aceh, sehat walafiat. Dan doa ini adalah doa kita semua untuk para pemimpin kita. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Begitu juga saya yang selaku diemban amanah juga tidak sempurna. Begitu juga sebaliknya. Karena ketidaksempurnaan kita, mari kita menjaga dari lisan kita, dari perilaku kita, untuk bagaimana kita beradab, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berwawasan, beradab, berilmu, bagaimana kita mendiskusikan, bagaimana kita mengkritisi, bagaimana kita memberikan saran. Demikian mungkin beberapa hal dari saya hanya menjadikan kami Badan Penghubung adalah jembatan informasi, jembatan komunikasi antara publik Aceh yang berada di luar Aceh dan pemerintah Aceh dengan publik Aceh. Mungkin itu saja dari saya, Pak Moderator, dan hari ini sangat berbahagia Pak Junaidi yang diundang langsung oleh teman-teman Forum Nusantara langsung hadir, dan semangat beliau saking beliau ingin duduk dan berdiskusi dengan teman-teman. Tadi lihat sendiri kan beliau istirahat di mana? Di musola. Padahal beliau bisa aja pulang sebentar atau tidur di hotel. Tapi dengan serta-merta maka saya bilang seharusnya saya foto tadi Pak Jun. Tidur di musola, di ruang kecil, bantalnya apa? Sajadah. Dan saya doakan muka Pak Jun sehat-sehat terus. Ya, insya Allah lah. Tetap apa yang kita tanam kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan, Pak Jun. Sabar, insya Allah Allah akan memberikan hikmah yang insya Allah akan lebih baik ke depan bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Al-Muliza, yang seperti saya katakan tadi, beliau ini merupakan kepala penghubung